Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas soal-soal dimensi 3 jarak titik ke garis ya teman-teman. Nah oke, sebelum kita lanjut, jika teman-teman belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Oke teman-teman, langsung saja ya kita ke pembahasannya. Nah, tetapi sebelum kita ke soalnya, saya akan mereview dulu, mengingat-ingat pemikiran teman-teman terlebih dahulu untuk mengerjakan soal-soal dimensi 3 ya. Nah, di sini yang pertama akan saya berikan itu adalah konsep dasar dari jarak titik ke titik ya. Jadi ini adalah syarat mutlak teman-teman bisa mengerjakan jarak titik ke garis. Nah, gimana ya? Misalnya gini teman-teman. Saya memiliki kubus. Nah, ini anggap saja kubusnya ini kubus terbagus di dunia ya. Nah, di sini teman-teman harus sudah paham ya jarak titik ke titik. Misalnya kita tahu jarak titik A ke titik F itu apa coba? Nah, kita tulis aja ya. Misalnya rusuknya itu A, berarti jarak titik A ke F itu adalah A akar 2 ya. Jadi langsung nih. Nah, kita garis aja gak apa-apa. Nah, lagi ya teman-teman, misalnya jarak A ke G, coba A ke G. Nah, A ke G itu kan diagonal apa? Diagonal ruang. Berarti A akar 3 gitu aja. Ingat A ke F itu adalah diagonal bidang ya, atau diagonal sisi. Kalau dia masih dalam sisi, ya akar 2. Tapi kalau dia udah berbicara bidang, diagonal A akar 3 gitu ya. Berarti A ke G adalah A akar 3. Lagi misalnya misalnya kita punya HF sama EG nih. Nah, berarti dia itu misalnya dia titiknya namanya M. A ke M berapa? Coba bisa langsung nggak? Jadi langsung aja teman-teman, A ke M itu adalah setengah A dari akar 6 gitu. Ingatnya ya 2 kali 6 aja, dia A akar 6 gitu aja ya. Kalau teman-teman bisa bayangin dari pojok ke lampu, nah itu setengah A akar 6 gitu ya. Lanjut teman-teman, ada lagi misalnya dari F, B ini kita punya titik tengah nih. Nah, titik tengahnya di sini. Nah, jarak A ke misalnya dia N ya. A ke N berapa teman-teman? Coba A ke N. Nah, di sini. Berapa coba? Nah, ternyata A ke N itu adalah setengah A akar 5 gitu. Jadi ini identik ya. Kalau dia ke sini akar 6, kalau A ke N itu akar 5. Setengah A akar 5 gitu ya. Nah, ada lagi teman-teman. Misalnya dari C ke G itu kita punya titik tengah lagi nih. Misalnya MNO ya. Nah, berarti dari A ke O itu berapa? Ternyata dia itu 3/2 dari A gitu ya. Ini beda sendiri. Jadi kalau A itu nembus ke ruang ya. Ke ruang nanti dapat O. Nah, berarti dia itu 3/2 A. Tapi kalau dia A ke N, dia masih apa nih? Masih dalam satu bidang, dia setengah A akar 5 gitu ya. Nah, teman-teman kalau udah tahu bentuk ini, insya Allah dalam mengerjakan soal-soal dimensi 3 teman-teman bisa. Nah, coba ada lagi nggak? Ada nih tambahan ya, tambahan sedikit. Satu lagi, emang jarang sih. Tapi misalnya kita punya titik tengah ini, ya, dari A ke B misalnya titik tengahnya P. Nah, jarak titik P ke O, tulis isinya P ke O, itu akan sama dengan apa? Nah, dia itu akan sama dengan ini, A ke M.
Jadi kalau misalnya kita tulis dia itu sama dengan A ke M gitu. Yaitu berapa? Setengah A akar 6 gitu teman-teman. Nah ini aja sih tambahan. Ini jarang, cuma suka ada gitu kan. Jadi jarak dari P ke O ini sama aja dengan jarak A ke M gitu ya. Paham ya? Nah, oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini satu lagi nih teman-teman yang perlu teman-teman ketahui itu tentang Pitagoras, teman-teman. Teorema Pitagoras ya. Pitagoras. Nah, untuk Pitagoras, teman-teman kan udah bisa ya. Misalnya dia ada segitiga A, B, C. Berarti dia A, dia C, dia B. Nah, teman-teman pasti udah familiar kan, dia itu akan menjadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, gitu kan. Dan seterusnya. Nah, tapi ya rumus ini tuh nggak mutlak, teman-teman. Maksudnya gimana nih? Nggak mutlak, nggak A kuadrat sama B kuadrat. Jadi gimana segitiganya gitu kan? Coba kalau misalnya kita ganti jadi gini, teman-teman. Misalnya A-nya di sini, B-nya di sini, C-nya di sini. Berarti kan otomatis dia itu akan menjadi apa? Akan menjadi A-nya di sini, C-nya di sini, dan B-nya di sini kan? Nah, apakah rumusnya kayak gini? Enggak, teman-teman. Dia itu berarti akan menjadi C kuadrat sama dengan B kuadrat tambah A kuadrat gitu kan. Beda kan? Nah, iyalah beda. Jadi gimana maksudnya, teman-teman? Jadi inti dari Pitagoras itu adalah sisi miring dikuadratkan, dalam hal ini C kan, itu akan sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi yang lainnya. Nah ini kan kuadrat dijumlahin gitu. Jadi ingatnya itu adalah apa? Sisi miringnya ya. Jadi sisi miringnya itu akan lebih besar nilainya. Makanya sisi miringnya itu kalau dikuadratkan itu akan sama dengan jumlah kuadrat yang lainnya gitu kan, sisi-sisi yang lainnya gitu ya. Paham dulu nih. Jadi kita ya patokannya jangan rumus gini gitu kan. Jadi ya gimana dia, misalnya dia itu di sininya X, di sini Y, di sini Z. Ya udah dia ya X kuadrat sama dengan Y kuadrat plus Z kuadrat gitu kan. Kalau kita mau nyari Y, ya udah Y kuadrat. Berarti X kuadrat, si Z-nya pindah ke kiri kan, min Z kuadrat, gitu aja. Kalau kita mau nyari Z, ya udah Z kuadrat, X kuadratnya di sini, kemudian kita kurangi aja kan, kurangi dengan Y kuadrat, gitu aja teman-teman. Jadi ini yang perlu teman-teman ketahui, itu ya. Atau lebih simpelnya gini, kalau yang ditanyakannya sisi miring, dia dijumlah. Tapi kalau dia ditanyakannya bukan sisi miring, misalnya Y, berarti dikurangi. Tapi yang gedenya kan berarti sisi miring dikurangi gitu kan. Miring dikurangi gitu. Ingat ya. Nah, oke, semoga teman-teman ingat. Terus setelah ini saya akan memberikan tips atau apa ya? Cara cepatnya. Cara cepat Pitagoras. Nah, untuk cara cepat Pitagoras itu ada yang namanya triple Pitagoras, teman-teman. Jadi, dia itu kalau kita tulis triple Pitagoras. Nah, apa itu triple Pitagoras? Nah, jadi triple Pitagoras ini untuk mempermudah ketika kita mengerjakan Pitagoras, teman-teman. Jadi, ada yang namanya 3, 4, 5. Nah, dia itu triple Pitagoras. Cirinya apa? Kalau kita jumlahkan yang besarnya nih, 4 tambah 5 berapa? 9. Akar 9 pasti 3 kan? Gitu. Nah, lagi, misalnya 5. 5 berarti 12 sama berapa coba? Pinter, 13. Karena 12 tambah 13 kan 25. Akar 25, 5. Gitu.
Nah, ada lagi 7 terus berapa? 24 sama 25. 24 tambah 25 kan 49. Kalau diakarkan hasilnya 7 gitu. Nah, ini yang namanya triple Pythagoras, teman-teman. Jadi kita kotakin biar teman-teman tahu. Nah, tetapi ini tuh tidak mentok 3, 4, 5, 5, 12, 13, dan 7, 24, 25. Jadi dia itu bisa aja, apa ya, kelipatannya, bisa dibilang kelipatannya. Jadi misalnya nih, dia itu kan misal ada segitiga nih. Jadi gini, misalnya ada sebuah segitiga ya. Dia itu kan kalau misalnya di sini 3, di sini 4, di sini udah pasti berapa? 3, 4, 5 kan. Nah, sisi miring itu harus selalu lebih gede ya. Nah, gimana kalau misalnya dia itu enggak gini, teman-teman. Jadi dia itu misalnya di sini 6, di sini 8. Nah, di sini berapa? Bang, di sini enggak. Nah, di sini enggak ada nih triple Pythagorasnya. 6 sama 8 adanya 3, 4, 5 sama 5, 12, 13. Ya gak apa-apa, ini tuh sebenarnya kelipatannya. Coba aja kalau kita misal ini kita bagi 2 dapat 3 kan. 8 bagi 2 dapat 4. Nah, berarti kan 3, 4. 3, 4 ya 5 gitu kan. Tapi ini enggak 5 karena tadi kita bagi 2, ya ini kali 2. Jadi 5 kali 2 10. Jadi jawabannya adalah 10, teman-teman. Jadi bisa aja berlaku kelipatannya. Gini ya. Kalau misalnya lagi deh, kalau nggak pakai gambar, misalnya ada 25, ya. Misalnya nih ada 9, kemudian dia itu 12, berarti di sini berapa? Ya udah pasti 15, ya nggak? Karena kan kita bagi 3 kan, coba nih kita pakai warna berbeda. Kita bagi 3 kan ibaratnya, 9 bagi 3, 3, 12 bagi 3, 4. Nah, berarti 3, 4, 5 juga kan. Tapi tadi kita bagi 3, ya harus kali 3, jadi 15 gitu ya. Paham gak maksudnya nih? Coba lagi ya, misalnya ada 10, 2, 4, berapa ininya? Ya udah pasti kamu lihatnya ini kan 5 kali 2, 10. 12 dikali 2, 24. Berarti 13 kali 2, 26 gitu ya. Kalau teman-teman udah tahu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, ya kamu bakal tahu berapapun angkanya gitu. Asal dia kelipatannya. Paham ya? Nah, tapi ada juga teman-teman dibalik gitu kan. Coba misalnya ada 16, kemudian 20. Nah, di sini berapa pasangannya? Triple Pythagorasnya. Ya udah, kalau bingung langsung aja kita bagi. Misalnya kita bagi berapa? Bagi 4 kan? 16 bagi 4 dapat 4. 20 bagi 4 dapat 5. Nah, 4, 5 pasangannya sama 3 kan? Ya udah, 3 kali 4 balikin lagi. Berapa? 2, 12 gitu ya. Jadi tidak melulu 3, 4 gitu kan. Bisa aja 4, 5. Ya pasangannya 3 gitu kan. Jadi bisa dibolak-balik gitu ya. Paham gak maksudnya? Oke teman-teman, semoga paham. Oke teman-teman ya, semoga 3, 2, 1, start. Oke teman-teman, semoga teman-teman paham mengenai Pythagoras gitu ya. Ada nih satu lagi yang sayang untuk dilewatkan oleh teman-teman. Kita akan berbicara tentang dimensi 3 ya. Nah, berarti kalau kita berbicara dimensi 3 itu kan biasanya ada akar-akar kan? Ada akar-akar nih. Jadi Pythagoras pun ada cara cepat untuk akarnya, teman-teman. Jadi gini, misalnya kita punya di sini A akar 1, di sini A akar 2. Nah, berarti dia itu tinggal A akar jumlahin aja. 2 tambah 1, 3. Gitu. Jadi tinggal dijumlahin dalam akarnya dengan syarat dia sama gitu. Jadi kalau misalnya kita punya soal dia itu misalnya ada segitiga, kemudian di sini ada 2 akar
3, kemudian di sini 2 akar 5, coba berapa? Kita gak perlu Pitagoras ini kan, langsung aja nih. Karena dia udah sama duanya, berarti 2 akar 3 tambah 5. Berapa tuh? 8 kan, berarti 2 akar 8. Gitu ya. Paham ya? Berlaku juga kalau kita nyari yang sisi yang lainnya. Berarti tinggal dikurangi aja ya. Sama kayak bentuk ini, dikurangi, miring dikurangi, gitu ya. Oke, semoga paham. Kita langsung saja cekidot ke soalnya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita praktekkan ke soal nomor 1. Pada kubus ABCDEFGH, titik L adalah titik terletak di perpanjangan HD. Dengan HD banding del itu 1:1. Jika panjang rusuk adalah 4 cm, jarak titik F ke L. Coba gimana? Oke, kita gambar dulu. Ada kubus katanya. Nah, ini kubus terbagus sedunia. Dunia YouTube. Nah, oke ya. Ini biasanya kan AB, CD, kemudian EF, GH. Kita bacain aja nih. Ada titik L di perpanjangan HD. Berarti ada HD, di perpanjangannya ada L. Sehingga dia itu HD dan DL-nya 1:1. Oke, berarti dia itu ini ya, teman-teman. Berarti HD-nya harus sama ya. Panjangnya gitu kan. Nah, ibaratnya sama deh di sini. Dia itu ada L. Rusuknya adalah 4. Nah, jarak titik F ke L. F kan ini nih. Ke L ini. Nah, berapa nih? Ini kan jarak titik ke titik kan. Nah, berarti kalau dia dari sini ke sini, coba kita garis. Nah, dapat kan? Nah, gimana nih cara menghitung jarak F ke L? Tadi kan kita nggak belajar kalau di luar gitu kan. Kita belajarnya A ke C, A ke G, B ke H gitu kan. Nah, kalau teman-teman bingung, kita buat segitiga kan, sini. Tuh, dapat kan segitiga. Sini. Tuh. Siku-siku di sini kan. Ini udah pasti siku-siku. Berarti kita punya segitiga, kita keluarin segitiganya. Segitiga apa itu? F, H, dan L. Nah, HF atau FH kita kan udah tahu. Tadi kita belajar. Kalau rusuknya 4 berarti 4 akar 2 gitu kan. Kalau dia masih diagonal bidang. Tulis aja 4 akar 2. Nah, sekarang HL. HL itu berapa? Coba kalau H ke D aja kan 4 dia. Karena dia perbandingannya 1:1. Kalau HD 4, ya DL pun 4. 4 tambah 4, 8. Nah, gitu ya. Nah, cari HF-nya gimana? Ya, kita Pitagoras kan. Tapi, karena kita tadi udah belajar cara cepatnya, langsung aja teman-teman. Karena dia akar, dia harus akar nih. Gimana caranya biar dia jadi akar, teman-teman? Ayo, gimana? Ayo. Nah, oke, berarti kita punya 4 akar 2. 8. 8 itu kan 4 kali berapa sih? Itu kan 4 kali 2 kan? Karena kita mau menyamakan 4-nya kan biar jadi 4. Ya udah. 2 itu kalau misalnya mau jadi akar, dia harus akar 4 ya. Berarti 8 atau 4 kali 2 ini bisa kita ganti dengan 4 akar 2. Maksudnya 4 gitu kan. Nah, berarti didapat 4 akar 2 sama 4 akar 4. Nah, gimana cara cepatnya? Karena 4-nya udah sama, berarti 4 akar 2 tambah 4. Berapa 2 tambah 4? 6. Berarti 4 akar 6 gitu ya. Jadi bisa kita mengolah angkanya biar jadi sama. Langsung 4 akar 6 berarti yang kok nggak ada jawabannya? Lucu gini, ngakak.
Nah, ini teman-teman, ini maksudnya saya tipe ya, dia itu 4 akar 6 teman-teman. Nah, berarti dia itu jawabannya D ya. Kalau teman-teman nggak percaya, silahkan hitung sendiri menggunakan Pitagoras. Pasti jawabannya 4 akar 6. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8, jarak titik H ke garis AC. Oke, kita buat kubus. Kubusnya seperti biasa. Nah, dia itu A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuk 8, jarak H ke garis AC. Oh, ini AC. Oh, ini ke sini. Nah, berarti kita ya udah gak usah ngitung. Kita tadi udah belajar kalau dari titik H ke lampu atau dari A ke lampu ini kan, itu kan apa? Setengah A akar 6. A-nya 8, berarti setengah 8 akar 6. 8 bagi 2, 4. 4 akar 6. Yang C langsung ya. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Berarti H ke titik. Jadi H ke garis AC itu di sini teman-teman jaraknya. Berarti itu sama aja dengan A ke titik ini kan. Tadi kita belajar. Nah, gitu ya. Maksud saya tadi kita review itu di sini teman-teman. Jadi kita bisa langsung. Sebenarnya bisa pakai Pitagoras kan. Cuma dia lama kan. Ya udah gini aja. Gitu. Paham ya? Oke, lanjut nomor 3. Diketahui kubus lagi, bisa nggak ya kita kopiin di sini? Kayaknya nggak bisa deh. Diketahui kubus ABCD FGH dengan rusuk 8, M titik tengah EH, jarak M ke AG. Oke, kita buat lagi, nggak apa-apa. Kita belajar membuat kubus, teman-teman. Nah, berarti dia dapat A, B, C, D, E, F, G, H. Rusuknya 8. M adalah titik tengah EH. Mana EH? Ini kan. Nah, ini berarti di sini M. Pokoknya ikutin aja soal. Jarak titik M ke AG. M, AG mana? AG ini kan sini kan. Kita buat warna merah. AG, teman-teman, di sini ada AG. Nah, jarak titik M ke AG berarti kesinilah. Kalau jarak itu harus tegak lurus ya, ingat teman-teman. Nah, gimana caranya coba? Oke, pintar. Kita buat segitiga. Segitiga apa ini? Segitiga AMG gitu ya. Nah, oke teman-teman. Berarti kan dia harus tegak lurus ya. Coba lihat, kalau dia kita perpanjang, bisa nggak? Nah, sini. Itu kan harusnya di tengah-tengah kan, karena AG itu kan nanti tengah-tengah. Berdiagonal. Berarti dia itu, kalau jarak titik A ke AG, dia itu misalnya dia O deh. Berarti misal di sini N. Berarti MO itu, kalau dari gambar kita udah kelihatan apa? Setengah dari MN kan. Nah, setengah dari MN itu berapa? MN itu apa coba? Nah, coba kita lihat MN itu akan sama dengan E ke B kan. Dia cuma digeser doang, cuma dia sama kan panjangnya. EB itu berapa? A akar 2 kan, A-nya 8, 8 akar 2. 8 bagi 2, 4. Jadi 4 akar 2. Gitu tonton. Cepet banget kan? Nah, D. Itu ya. Lanjut, nomor 4. Nah, oke nih nomor 4 nih. Kubus ABCDFGH memiliki panjang rusuk 6, jarak B ke CE. Oke, kita gambar aja. Nah, gini ya gambarnya ya. A, B, C, D,
E, F, G, H. Rusuknya 6. B ke CE. Mana CE? Ini kan CE. Nah, ini CE. Berarti garis gitu aja gitu kan. Nah, oke, kita buat segitiga aja, teman-teman. Nah, gitu kan. Jadi kita punya segitiga. Ini siku-siku enggak? Udah pasti siku-siku ya, karena dia itu ya dia bidang. Nah, dia itu siku-siku ya. Ini udah kelihatan nih siku-siku. Berarti dia itu kita punya segitiga apa tuh? Di sini B, di sini C, di sini E gitu kan. Nah, berarti Nah, berarti kita punya segitiga kan. Segitiga apa itu? B, C dengan E. Nah, BC berapa? BC itu kan ya 6 ya. BE itu 6 akar 2. Nah, berarti jarak dari B ke garis apa tuh? Garis CE berarti ini kan. Pokoknya dia harus tegak lurus. Dia membelah dua atau enggak, pokoknya dia tegak lurus aja kan. Nah, berapa itu jaraknya? Berarti kita harus cari tahu dulu C ke E gitu kan. C ke E-nya berapa? 6 akar 3. Dia itu kan diagonal ruang. Jadi 6 akar 3. Bisa juga dari sini kan. Dia kan akar 1. Berarti 1 tambah 2 akar 3. Gitu aja kan. Karena kita udah belajar. Jadi bisa langsung. Nah, untuk mencari B ke misalnya di sini O itu gimana teman-teman? Sebenarnya ada banyak cara sih. Kemarin kan udah saya jelaskan ya di materi sebelumnya. Silakan teman-teman klik aja nih di kanan atas ini ada materinya. Dia itu menggunakan luas segitiga. Jadi misalnya gini, luas segitiga hitam akan sama dengan luas segitiga merah. Berarti luas segitiga hitam berarti setengah, alasnya 6, tingginya berarti ini ya. Tingginya 6 akar 2. Nah, untuk luas segitiga merah berarti setengah, alasnya berarti ini kan 6 akar 3, kali tingginya yang merah ini kan, yang ditanyakannya. Berarti BO-nya gitu kan. Setengahnya coret, 6-nya juga bisa kita coret. Berarti sisanya adalah BO itu adalah 6 akar 2 per akar 3. Nah, cara cepat untuk merasionalkan bentuk akar itu kan 6 akar 2 per 3 kali akar 3. 6-nya kita coret dapat 2. 2 akar 2 kali 3, 6. Berarti jawabannya adalah 2 akar 6, teman-teman. Ada nggak? Ada yang D. Gitu ya. Nah, tapi ada cara yang lebih mudahnya, teman-teman. Kita tinggal ini kali ini bagi dengan yang ini gitu kan. Jadi 6 dikali 6 akar 2 per 6 akar 3 sama aja kan bentuknya tuh. Jadi dia itu 2 akar 6 gitu ya. Itu cara cepatnya. Lanjut nomor 5. Diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 8, jarak titik E ke garis FD. Oke, garis E ke garis FD. Titik E ke garis FD. Kita buat lagi kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak titik E di sini E ke apa tuh? Ke garis FD. Mana FD? Oke, ini FD nih. Jarak titik E ke FD. Ya udah kita tarik aja garis. Nah, dia harus tegak lurus. Berarti ada segitiga apa nih? Segitiga ini ya. Nah, kita buat segitiganya. Dia itu segitiga E, D, F. Oke, lihat dia itu nyari
ke sini kan. Nah, ini yang ditanyakannya. EF berapa? Rusuknya 8 ya. Nah, 8. ED. ED itu kan diagonal apa? Diagonal sisi. Apa tuh? 8 akar 2. Dari F ke E tegak lurus enggak? Tegak lurus, teman-teman. Ini tuh udah pasti tegak lurus. Kalau gak percaya, kita lihat. Kalau gak percaya, kita jumlahkan aja nih. Dia itu harusnya DF berapa sih? DF itu kan diagonal ruang 8 akar 3. Bener gak? Kalau dia 8 akar 1, 8 akar 2 tambah 1, 3. Sama kan? Nah, berarti dia siku-siku. Udah pasti siku-siku. Nah, kalau dia udah siku-siku, langsung aja kan kita cara cepatnya ya. Ini kali ini gitu kan, dikali yang bawahnya gitu. 8 akar 2 kali 8 akar 1 per 8 akar 3. 8-nya kita coret. Berarti sama kayak tadi ya, 8 akar 2 per akar 3. Jadi 8 akar 2 per 3 kali akar 3. Berarti 8 per 3 akar 2 kali 3, 6. Ada nggak? C. Gitu teman-teman. Mudah banget ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan jarak titik ke garisnya. Oke, untuk videonya kita cukupkan dulu di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.